Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan perkembangan sejarah dari IPS. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana hakikat itu IPS. Dan IPS itu mencakup ilmu apa saja. Kemudian kenapa sih kita harus, kalau kemarin pembelajaran kemarin kita belajar tentang mengapa kita harus belajar tentang IPS. Maka hari ini di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana perkembangan IPS itu sendiri di Indonesia. Oke, jadi kenapa kita harus belajar tentang perkembangan IPS itu ada di Indonesia? Kan kita sudah akan mulai lagi bahwa kita belajar tentang Pancasila. Negara Indonesia ini dibangun atas ideologi Pancasila. Bukan ideologi Amerika, bukan ideologi Tiongkok, bukan ideologi Malaysia. Kita dibangun atas ideologi Pancasila. Sehingga karakter kita adalah karakter Pancasila. Orang yang Pancasilais. Kalaupun Anda beragama Islam, maka Anda beragama Islam Pancasila. Kemudian Anda beragama non-Muslim, maka Anda adalah misalnya Kristen Pancasilais, Hindu Pancasilais. Gitu. Walaupun Anda sehebat apapun memfilter diri Anda, selama Anda masih sekolah di sekolah pemerintah, maka Anda akan berkarakter Pancasila, di mana titik poinnya adalah toleransi, gitu. Kita menghargai perbedaan, kita rukun dengan sesama orang, tidak boleh bermusuhan, gitu. Dan itu sudah ditanamkan sejak SD, gitu. Sejak pendidikan usia dini, gitu. Dan kurikulum itu sudah dibikin oleh pemerintah sedemikian rupa, gitu. Kita nggak boleh rasis, nggak boleh suka dengan di luar golongan kita harus rukun, gitu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Tapi kalau urusan bisnis, urusan bergaul, is okay, berteman is okay, gitu. Waktunya beribadah ya udah nyok sono. Kamu waktunya hari Minggu ke gereja ya ke sana, gitu. Waktunya saya ke masjid ya saya izin dulu, gitu. Jadi itulah yang namanya kita menghargai sebuah perbedaan, bukan memaksakan kehendak untuk kita masuk ke agama mereka dan atau mereka masuk ke agama kita, nggak boleh memaksakan. Oke, hari ini kita akan belajar PowerPoint lagi ya. Perkembangan pendidikan IPS gitu ya. Jadi penting sekali gitu. Begini, Amerika dan Indonesia memiliki sebuah kesamaan gitu. Jadi sejarahnya bahwa Indonesia waktu pada era abad 19, Amerika itu masih berkutat dengan kerukunan antar umat, kerukunan antar individu yang berbeda. Jadi kalau seandainya gini, Amerika dan Rusia itu dari zaman dahulu kala itu sudah bermusuhan. Ada perang dunia pertama, kedua, dan ini mungkin yang ketiga gitu. Dan bermusuhan lagi Amerika dan Rusia.
Ideologi Amerika mirip-mirip berseri dengan Indonesia. Amerika dibangun, negara Amerika itu besar dibangun atas keberagaman. Bagaimana menyatukan keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan negara. Membangun sebuah negara, membangun sebuah pertahanan negara. Gitu. Jadi tetap kalau misalnya kita punya Bhinneka Tunggal Ika, maka Amerika punya juga perbedaan dalam satu tujuan. Gitu. Itu Amerika. Terus kemudian Amerika itu terjadi banyak huru-hara mengenai rasis gitu. Jadi Amerika itu kan dibangun bukan bangsa asli Amerika gitu. Bangsa Amerika itu Indian gitu. Kemudian masuklah Marco Polo, penemu benua Amerika. Kemudian bahwa beliau ini adalah orang Spanyol. Gitu. Dan itulah dimulainya penjajahan dan disingkirkanlah orang Indian. Dan orang Indian tuh banyaknya di mana? Mereka pindah hijrah ke Kanada, daerah perbatasan dengan Alaska. Gitu. Sebenarnya kasihan sih. Dan kemudian Amerika ini adalah negara yang banyak dihuni oleh banyak bangsa. Gitu. Dan itu mesti harus disatukan. Dan hampir hampir seabad lah mereka tuh berkutat dengan social studies. Gitu. Ilmu sosial penting sekali karena kalau misalnya masih ada peperangan, masih ada gontok-gontokan gitu, kita nggak bisa membangun negara. Seperti halnya Indonesia saat ini gitu. Indonesia semenjak pemilihan presiden terbagi menjadi dua, golongan cebong dan kampret gitu. Dan sampai sekarang pun oposisi selalu menyerang petahana gitu. Dan petahana katanya punya buzzer yang menyerang oposisi. Dan itu terus perang di Twitter, perang di YouTube gitu, mempengaruhi otak kita gitu. Kalau kita tidak benar-benar belajar tentang sejarah masa lampau, maka kita akan terbawa arus dua kubu itu gitu. Jadi kita harus punya prinsip gitu. Supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sesat yang memecah belah persatuan kesatuan gitu. Yang tidak bisa berdiri Pancasila seutuhnya, dan kita kapan membangun gitu kalau misalnya terus dikecokin, terus terjadi perang opini di sosial media, terus kapan gitu. Itulah gitu. Kita harus cerdas ya. Harus baca gitu, membaca referensi sumber-sumber yang terpercaya. Jadi Anda jangan cuma baca Kompas saja, atau baca Anda sukain adalah Nova aja, atau Anda suka YouTubersnya Gen Halilintar itu saja. Jangan, tapi Anda harus banyak mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi ini ya, ini sejarahnya. Terus kemudian tujuan IPS. Ini kan, ini IPS tahun 1913 ala Amerika. Jadi, warga negara yang baik adalah warga masyarakat yang konstruktif dan produktif. Warga negara yang mampu memahami dirinya sendiri dan masyarakat. Mampu sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara. Jadi bukan bertindak sebagai individu gitu. Ini atas nama negara gitu. Jika mungkin mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara. Terus konsep warga negara, jadi ini saya membahas tentang social study di Amerika. Warga negara yang baik sebagai sosok pribadi yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu dan masyarakat secara cerdas, bekerja sama dengan HRD dan anggota masyarakat hingga akhir. Gitu. Jadi terus bekerja sama, nggak boleh musuhan untuk membangun sebuah negara. Gitu. Kemudian yang dituju dalam pendidikan social study atau pendidikan sosial, ilmu sosial adalah
lingkungan rumah tangga, termasuk yang terkecil adalah rumah dan lingkungan rumah dan lingkungan keluarga. Jadi lingkungan bermain dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Pancasila itu dibangun di sebuah sekolah yang dimulai dari pendidikan usia dini sampai kuliah Anda saat ini gitu. Tujuannya adalah suatu saat Anda akan menikah, maka akan ada pendidikan kewarganegaraan di lingkungan terkecil adalah dari keluarga itu sendiri. Bagaimana ibu Anda mengajarkan nggak boleh musuhan, nggak boleh ngerumpi, nggak boleh nyelekin tetangga. Gitu, harus berbaik, harus sedekah, berbagi. Kalau ada kelebihan makanan, kita bagi dengan tetangga sebelah, tetangga depan. Gitu. Terus kalau ada rukun kematian, ada yang kematian, kita bantu. Gitu. Ada warganya yang kesusahan, kita bantu. Gitu. Seperti COVID kemarin atau COVID yang sekarang ini, kalau misalnya Anda di RT Anda itu ada yang kena COVID, maka RT akan memberikan japri lewat WA bahwa ada warga kita yang terkena COVID. Maka tolong ibu-ibu bersedia untuk memberikan bantuan berupa makanan, karena kan kalau COVID nggak bisa, kalau udah diisolasi nggak sempat masak, dia butuh makan. Jadi bergotong royong lah, anggota RT terkecil itu membantu warganya yang terkena COVID. Dikirimi makan tiap hari melalui jendela atau cuma digantungin di pagar. Gitu ya. Ini kan? Jadi Amerika tahun 1960 masih berkutat dengan IPS gitu. Terus mereka menggali, jadi pembelajaran di sekolah itu menggali, menemukan. Jadi banyak diskusi, studi kasus nih kalau misalnya yang seperti sekarang nih ya, gitu. Ada, boleh nggak kita misalnya membahas tentang, boleh nggak kita menggunakan lambang negara selain Pancasila? Tidak boleh. Mengapa? Gitu. Boleh nggak kita misalnya ada undangan gotong royong kemudian kita tidak hadir? Boleh nggak? Itu didiskusikan. Supaya apa? Terbentuk sebuah pemikiran, oh, bahwa kita ini masuk sosial yang harusnya seperti ini gitu. Jadi digali tentang permasalahan sosial gitu. Gitu. Misalnya sekarang yang terjadi ada di Amerika tentang rasis ya. Gitu, black apa sih namanya? Lupa. Gitu. Itu memicu ketegangan antara pemerintah dan warganya gitu. Terus kemudian pemerintah mengklaim ada sebuah kelompok yang nggak boleh ada di Amerika, gitu. Karena penyebab terjadinya perang rasis. Itu, gitu. Itu kita bahas kenapa kok seperti itu gitu. Padahal negara ini Amerika adalah negara besar, kenapa mesti nggak bisa menghargai orang kulit hitam gitu dan harus mendapatkan pukulan dari seorang polisi? Apa kesalahannya dan mengapa seperti itu? Apakah polisi bertindak semena-mena atau sudah sesuai dengan koridor tugas? Atau si warga kulit hitam ini melawan sehingga polisi mengajukan sebuah tembakan sehingga dia terbunuh? Banyak faktor. Dan kita gali, inquiry, gitu ya. Jadi itu. Terus, sebelum ini udah ya. Jadi pada tahun 1000, sebentar ya. Jadi pada tahun 1960 ini, Amerika sudah meninggalkan social studies karena social studies sudah masuk dalam kurikulum nasional. Itu sudah nggak perlu dibahas lagi. Tapi Amerika mengejar ketertinggalan dengan Rusia, di mana Rusia sudah meluncurkan pesawat ulang-alik yang namanya Sputnik ke ruang angkasa. Amerika merasa kalah teknologi sehingga dia harus mengejar, gitu. Sehingga ada astronot namanya Garin Gagarin gitu, yang sampai ke bulan. Jadi sudah nggak belajar tentang sosial tadi, tapi sudah pada ilmu pengetahuan teknologi gitu ya, sampai sekarang.
Kemudian tahun 1987 gitu ya. Indonesia mulai tahun 1987 mengantarkan warga negaranya melalui pendidikan untuk bisa berinteraksi dengan warga negara Indonesia yang berbeda-beda suku dan agama. Kemudian pemerintah Indonesia mengharapkan warga negaranya bisa berinteraksi dengan hubungan internasional dengan warga negara luar. Tapi benar kok, tahun 1987 tuh saya merasa nyaman dibanding sekarang ya. Sekarang itu persis banget. Saya kurang nyaman gitu hidup sekarang itu. Semenjak adanya YouTube itu atau sosial media Facebook gitu, saya nggak nyaman gitu. Banyak orang menghujat, mencaci, dan bukan ciri khas orang Indonesia gitu. Saya masih ingat gitu, kita ini masih ada satu televisi gitu, namanya TVRI gitu. Nggak ada, dan TVRI itu ditonton gitu oleh semuanya gitu di desa-desa dengan penyiaran yang terkontrol oleh pemerintah. Ada pesan-pesan di situ, pesan moral, pesan kerukunan, ada social studies di situ. Sehingga kita tuh jadi bangsa yang damai gitu. Saya merasa damai hidup tahun itu gitu dibanding sekarang loh ya. Sekarang bagi saya nggak nyaman gitu. Saya pakai jilbab lebar, orang mulai sirik. Orang saya begini aneh gitu, orang mulai gimana? Udah nggak mau bergaul dengan saya. Padahal saya biasa aja. Saya sama-sama makan nasi gitu, sama-sama minum air putih, suka teh, kadang minum kopi. Dan Anda pun juga, kenapa mesti harus bermusuhan dengan saya? Gitu. Nyaman pokoknya, nyaman. Nggak ada istilahnya bentrokan gitu. Terus kemudian saya serang masjid ini. Nggak ada. Cuma di zaman ini kacau balak, pusing saya gitu. Sehingga saya nggak begitu suka gitu urusan politik. Maaf, saya tidak ingin berbicara soal politik gitu. Karena saya jengah gitu. Saya nggak siap gitu. Saya tidak siap dengan sebuah pendapat yang bersinggungan yang keras gitu, saling menghujat antara A dan B. Nggak ada, saya lebih baik netral gitu, non. Kalau Anda lihat di sosmed saya tidak begitu suka berbicara politik. Saya lebih suka menghibur orang daripada berbicara politik. Saya lebih suka perdamaian, berbicara bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Nah, itu saja. Saya nggak mau nggak tertarik gitu. Jadi kurikulum sosial study itu udah mulai TK sampai sekolah sampai kuliah. Gitu. Di mana tujuannya adalah mempersiapkan warga negara yang hidup di masyarakat demokrasi dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa di dunia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih atas perkuliahannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.